Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, dan khususnya hari ini semoga dalam limpahan rahmat Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Program Khatam Quran 15 hari sebetulnya terlalulah sedikit dibanding waktu yang tersedia. Terlalu jauh sebetulnya dari nilai ketaatan yang diharapkan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan sebetulnya inilah solusi sekaligus jalan untuk mengangkat wabah atau bala atau wabah seperti ini. Moga-moga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat dengan program Khatam Quran ini. Dan semoga semua yang ikut menyaksikannya juga terus membagi link informasi dari channel ini. Nah, sekarang masuk kepada tadabbur bersama saya insyaallah. Pada hari ini kita akan mentadabburi ayat yang terkait bagaimana caranya mengangkat musibah ini. Dan yang kedua, kita melihat sebab-sebab kenapa ini terjadi. Mengambil ibrah dari surah Al-An'am ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Inilah ayat yang penggalannya sebagaimana berikut ini. Falaula ijja'ahum ba'suna, mengapa tatkala datang kepada mereka ba'suna, yaitu siksaan kami, cobaan kami. Mengapa mereka tidak tadarra'u? Mereka tidak merundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka tidak menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ini penggalan pertama dan kedua. Falaula ijja'ahum ba'suna, ini yang penggalan pertama. Penggalan keduanya tadarra'u. Penggalan ketiga, walakin qasat qulubuhum. Yang terjadi malah sebaliknya, keraslah hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan maka bekerjalah setan dengan memperindah maksiat yang mereka lakukan. Dirubah oleh syaitan yang tadinya keburukan seakan-akan menjadi sebuah kebaikan di mata orang yang sudah keras hatinya ini. Saudara-saudaraku, inilah sedikit penggalan yang kami sampaikan terkait dengan ayat ini. Apa yang bisa kita tadabburi dari ayat hari ini terkait dengan kondisi yang sedang kita hadapi adalah bahwa obat penyembuh dari penyakit yang paling baik adalah berbuat kebajikan, berzikir, berdoa, merendahkan diri, dan berdoa sepenuh hati kepada Allah, dan bertobat kepada Allah. Ini semua bisa memberikan pengaruh dalam menolak penyakit, dan bisa pula mendatangkan kesembuhan. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam tafsir falaula ini ada yang mengatakan sebagai nafi atau peniadaan, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah tahdid, adalah seruan. Jadi maknanya falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u, yang bersifat nafi, mungkin terjemahannya mengapa mereka tidak merundukkan diri. Kalau disebut sebagai tahdid atau tekanan, ajakan, seruan bersemangat, hendaklah kalian, seyogyanya kalian
untuk merendahkan diri, tadarru'. Ini tema kita, tadarru' dalam kondisi al-ba's. Merendahkan diri di hadapan Allah ketika dalam kondisi sempit, ketika dalam kondisi bencana, bahkan ketika dalam kondisi peperangan sekalipun, itu sangat membutuhkan banyaknya tingkatan semangat kita juga untuk tadarru'u, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita doakan orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, dan meningkatnya korban pandemi corona global ini semakin banyak di Indonesia dan semakin bertambah. Sementara peningkatan yang sembuh tidaklah berjalan seiring. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma arham syuhada'ana. Allahumma arham syuhada'ana wadakhilhum fasiha jannatik. Wadakhilhum fasiha jannatik. Wadakhilhum fasiha jannatik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami yang wafat. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang menjadi syuhada. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang luas. Allahumma amin. Adapun kita yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan umur atau usia, bahkan masih diberikan kesempatan kesehatan, jangan lalai. Ada hal yang bisa menimpa kita mendadak. Wabah seperti ini semuanya tidak pernah kita duga. Ya, sekali lagi, wabah yang akan menimpa kita ini di luar dugaan kita. Kita merasa hari ini biasa-biasa saja. Pagi ini rasanya sehat-sehat saja. Naudzubillah la qadarullah. Sore nanti bisa berubah suasananya. Astagfirullah. Wala'iyadzubillah. Karena proses bagaimana virus ini bekerja, menginfeksi diri kita, juga dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Dan para ilmuwan pun sampai saat ini masih terus mencari dan mencari. Semoga Allah kuatkan para pejuang kesehatan kita di frontliner, di barisan terdepan, agar mereka terhindar dari penyakit. Nah, khususnya buat kita yang saat ini, yang saya cintai, sahabat-sahabat surgaku semua, di live chat program Khatam Quran di YouTube-nya channel Akal, saya mengajak kita untuk waspada semuanya. Dan bagaimana cara waspada yang syar'i berdasarkan panduan Al-Quran. Ayat 43 dari surah Ali Imran ini, surah Al-An'am ini sangat penting untuk kita jadikan pelajaran. Tadarru di ayat ini maknanya adalah merendahkan diri dan memperlihatkan ketertundukan. Itu dalam lisanul Arab. Jadi tadarru, ad-dara'ah, menunjukkan bahwa kita sedang tunduk di hadapan Allah karena Allah, bukan karena orang lain. Dalam kesendirian kita, dimulai dari hati kita yang paling dalam. Merendahkan diri karena Allah, bukan karena siapapun. Sedangkan ba'suna di antara maknanya dalam lisanul Arab adalah kondisi genting. Bisa juga kondisi genting adalah suasana peperangan. Tapi genting ini bisa juga dalam suasana sulit ekonomi. Tidak ada pekerjaan. Sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Sulit mendapatkan alat-alat kesehatan di tengah wabah seperti ini. Untuk penyembuhankah atau untuk stamina diri. Sulit mendapatkan alat-alat pelindung diri dari virus yang mulai menyebar ini. Suasana genting seperti ini. Apalagi di tengah social distance. Sehingga terhambatnya produktivitas manusia dalam memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya. Ini juga bisa disebut sebagai ba'sun. Karenanya kondisi pandemi global corona sekarang ini adalah bentuk ba'sun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud an Sahlin ibn Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
thintani la turaddani aw qallama turaddani du'a inda nida wa indal ba's hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak. Apa itu? Yang pertama, berdoa ketika azan, dan yang kedua, berdoa ketika susah atau ba'sun. Di saat sebagian mereka membunuh, sebagian lain lagi menyerang ketika dalam kondisi perang. Hadis riwayat Abu Daud. Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, dalam menafsirkan ayat di atas, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk celaan dan teguran bagi mereka karena mereka tidak mau berdoa di setiap kondisi ketika turun azab kepada mereka. Ini dikarenakan pertentangan dan kekufuran yang mereka buat. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dari ayat di atas, jelas sekali bahwa penyebab dari kenapa orang tidak mau tertunduk adalah walakin qasat qulubuhum, karena kalbunya yang sudah keras. Dan apa yang terjadi kalau kalbu sudah keras? Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka dihiasilah oleh setan perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya, seakan-akan dia adalah sebuah amal saleh atau kebajikan atau amal baik. Para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang kalbunya sedang keras, sebetulnya solusinya adalah tilawatul Quran. Orang-orang yang ingin keluar dari hiasan setan, tipu daya setan, dia harus menjalankan syariat. Saya ulangi. Jadi ada dua penyebab kenapa kita tidak tadarru di ayat ini. Pertama adalah qaswatul qalb. Yang kedua, tazyinus syaitan. Yang pertama adalah kerasnya hati. Apa obatnya keras hati? Tilawatul Quran. Yang kedua, tazyinus syaitan. Syaitan menghiasi amal-amal kita. Dan solusinya adalah mengikuti syariat agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering kita lihat dalam kondisi seperti apa yang sedang kita hadapi. Sebagian dari kita bukanlah merunduk, bukanlah menghinakan diri, bukanlah bersemangat dalam doa sambil merengek, sambil mengamis kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Tetap bermaksiat, berkeluh kesah. Itu tandanya bahwa sebagian dari kita telah terserang penyakit berbahaya, yaitu qaswatul qalb. Jika ada di antara keluarga kita dalam kondisi seperti ini masih saja bermain-main seperti tidak ada apa-apa, ini sangat berbahaya. Boleh jadi nanti musibah akan menambah lebih berat lagi, baik pada dirinya maupun pada lingkungan sosialnya. Qurtubi menjelaskan bahwa makna falaula adalah hala, yang berarti teguran dan celaan karena tidak mau berdoa, dan juga merupakan bentuk informasi bahwa mereka tidak merendahkan diri di hadapan Allah ketika turunnya azab ini. Falaula bimakna hala menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ayat di atas memang turun terkait dengan orang-orang kafir yang mendustakan utusan-utusan mereka, yaitu para nabi dan rasul, dan mereka bersikeras dengan kekufurannya. Memang konteks daripada ayat ini turun adalah ketika orang-orang kafir yang memang tidak mau tunduk kepada Allah, terutama kepada para utusannya, dan semakin bertambah kekufurannya. Padahal situasinya saat itu adalah situasi genting, situasi di mana mereka membutuhkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan mereka. Namun kita sebagai umat Islam hendaknya mengambil pelajaran atas apa yang sudah menimpa mereka, agar kita terhindar dari azab Allah Ta'ala. Karenanya, kondisi di mana kita sekarang sedang mengisolasi diri, saya kira dibanding kondisi-kondisi orang-orang terdahulu tidaklah terlalu parah.
Seperti sekarang misalnya, mungkin di antara kita masih ada yang di ruang ber-AC sambil menikmati minuman segarnya, lalu kemudian mendapatkan informasi dan ilmu seperti ini. Jangan kemudian kita lalai seakan-akan kita tidak dalam kondisi genting. Kita dalam kondisi seperti ini. Lihat sebagian negara sudah lockdown. Tentara, polisi diturunkan, bahkan mengancam sampai dengan ancaman penjara. Kenapa sebagian ada yang masih saja bermaksiat dan lalai dalam kondisi seperti ini? Ya karena mungkin kebodohannya. Lalu kemudian dia lalai. Ditambah lagi hatinya yang keras. Bodoh saya katakan mungkin karena virus ini sifatnya tidak terlihat. Jadi menganggap semuanya terjadi biasa-biasa saja. Sehingga kemudian lalai seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian kembalilah ke masa lalunya. Sekarang mari kita mencoba mencontoh bagaimana para nabi dan rasul sebagai panutan kita dalam kondisi seperti ini. Misalnya dalam kasus Nuh alaihissalam. Wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dalam kondisi karb, dalam kondisi ba'sun, dalam kondisi genting, dalam kondisi ancaman seperti ini, dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Allahumma dafa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna hadzal wabah. Semoga Allah angkat wabah ini dari keluarga kita dan dari orang-orang yang kita cintai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh, anaknya, keluarganya, dan sedikit pasangan-pasangan orang-orang yang bersamanya diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih menginginkan kehidupan berlangsung, walaupun kondisi pada saat Nuh alaihissalam saat itu tidak jauh dengan kondisi saat ini yang akan menelan banyak korban. Kita lihat lagi contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kondisi karb atau ba's, dalam kondisi susah, dalam kondisi genting, bagaimana perilaku Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya dia berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Buat saudara-saudaraku yang sedang ketakutan rezeki khususnya pada kondisi seperti ini, dan buat saudara-saudaraku yang juga merasa terancam bisnis dan perusahaannya dengan kondisi seperti ini. Ini adalah situasi yang mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat mencontoh perilaku para nabi dan rasul sebagaimana kisah Nuh dan Ibrahim berikut ini. Apa kata Ibrahim? Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Masih ingat kisah Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan istrinya Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tempat bukan sembarang tempat. Bukan faktor ekonomi. Bukan karena kesempatan untuk berekonomi dicarinya sebuah tempat. Berbeda dengan kita dalam menghijrahkan keluarganya, dalam menempatkan keluarganya pada suasana yang dipilihkan oleh Allah adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dekat dengan rumahnya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Terlihat kejam memang seakan-akan Ibrahim menempatkan keluarga seperti itu. Karena bukan ekonomi yang menjadi alasan utamanya. Sebagaimana menjadi tujuan utama para pemimpin jika ingin menyelamatkan satu bangsa. Ibrahim tidak di situ mulainya. Mulainya adalah mendekatkan diri
baik dirinya maupun keluarganya serta kaumnya kepada rumah Allah, kepada Baitullah. Tetapi tentunya bukan yang dimaksud sholat berjamaah dulu dalam konteks seperti sekarang ini. Adalah ketertundukan hati bersama doa-doa yang kita lantunkan, ketertundukan jiwa bersama harapan-harapan yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan itu yang diharapkan. Sebagian di antara kita barangkali ada yang merasa ketakutan rezekinya yang saat ini terancam. Bacalah doa ini. Insya Allah, Allah bisa mendatangkan rezeki dari segala arah yang tidak pernah kita duga-duga. Coba lihat bagaimana Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak, ketika dalam kondisi karb, kondisi ba'sun, kondisi genting, kondisi susahnya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Sebagaimana tertuang dalam surat Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Sampai di sini. Curhat, bahkan melampiaskan kesedihan dan kesedihanku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Begitulah Yakub alaihissalam. Dalam kondisi seperti ini kita juga harus mencontoh para nabi dan rasul dalam menghadapi suasana yang penuh dengan ancaman itu. Kita lihat bagaimana Ayyub alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Kau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Apa kata Allah setelah itu? Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Anbiya 83 dan 84. Lihat bagaimana Yunus bin Matta alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Yunus bin Matta, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Dalam keadaan sulit, ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Setelah tadarru, setelah Yunus kemudian mengakui kesalahannya karena memang sudah melakukan kesalahan, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bermohon dengan penuh ketakutan dan kehinaan, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat sirah Nabi SAW juga tidak sepi dari berbagai macam ujian dan cobaan yang menimpa. Kita pernah dengar Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah juga dalam keadaan genting, dalam kondisi pandemi. Sebagaimana yang pernah kami ceritakan telah menimpa Abu Bakar dan Bilal yang dalam keadaan demam, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan menakutkan. Nah, saudara-saudaraku, di penghujung materi ini
Saya ingin bacakan beberapa kesimpulan atau tadabbur para ulama terkait surah Al-An'am ayat 43 ini. Misalnya dari tadabbur, seorang ahli tadabbur mengatakan begini: jika hati hamba keras karena maksiat, maka dia akan diharamkan tadarru atau merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau hati itu sudah keras, Allah juga tidak berkenan dan tidak memampukan orang ini untuk bisa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih parah lagi. Maka di antara kita jika masih ada yang seperti itu, mohon kepada Allah. Mohon, ya Allah, mampukanlah hati ini untuk selalu merendah di hadapan-Mu. Mampukanlah hati ini untuk selalu merunduk kepadamu. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras dan banyak dosa. Ya Allah, jangan Kau haramkan kelezatan bermunajat kepadamu. Jadi feedback atau umpan balik ketika membaca ayat seperti ini, kalau hati seseorang itu dalam kondisi lembut, maka ya seperti ini jadinya. Seperti saudara-saudaraku yang hari ini sedang juga mengikuti kajian tadabbur di channelnya Akal Islamic Center ini. Mari sama-sama kita melembutkan hati dengan membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita tundukkan jiwa agar senang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan pun tidak punya peluang untuk menghiasi hati kita dengan berbagai macam kesesatan. Betapa butuhnya kita mentadaburi ayat ini dan mengambil pelajarannya. Maka siksa kesusahan, ujian yang sedang menimpa kita pada hari ini harus dihadapi dengan tadarru, merendahkan diri. Menundukkan diri di hadapan zat yang paling penyayang di antara hambanya yang penyayang. Ini tadabbur juga terkait ayat ini. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi mengatakan begini terkait ayat ini. Doa merupakan di antara obat yang paling bermanfaat. Doa adalah musuhnya bala. Doa adalah musuhnya bala. Doa menolak, doa mengobati, dan doa menghalangi turunnya bala dan menghilangkannya atau meringankannya. Karena doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Ulama lain dalam mentadabbur ayat ini mengatakan ujian bertubi-tubi, sedangkan orang yang sadar sedikit. Sebabnya adalah karena gelapnya hati. Cahayanya ada dalam Al-Quran. Sebab yang lain adalah karena mengikuti setan untuk melindungi diri dari adalah apa yang ada dalam syariat. Masya Allah, indah sekali. Ada juga mengatakan begini ketika menyikapi tadabbur surah Al-An'am ayat 43 ini. Di sini ada teguran atas orang-orang yang meninggalkan doa. Di sini diinformasikan bahwa ketika azab turun, mereka tidak merendahkan diri kepada Allah. Boleh jadi mereka merendah diri di hadapan Allah, tapi tidak ikhlas. Atau mungkin baru merendah diri ketika azab menimpa. Tadarru dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Makanya saudara-saudaraku, saya kira jalan paling efektif di penghujung materi ini adalah mari sama-sama kita bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Adalah tugas orang tua mengingatkan anak-anaknya. Tugas seorang guru yang sekarang juga sedang berkomunikasi via online untuk selalu mengingatkan siswa-siswinya, mahasiswa dan mahasiswinya. Tugas para asatidz dan para ulama tidak boleh berhenti untuk terus berbagi jarak jauh lewat online untuk mengingatkan hamba Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan buka tanya jawab. Saya ingin menyapa dulu
Saya lihat di sini ada dari Serang, dari Hong Kong, Bandung, Banjarmasin, Taiwan, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, dan ada juga anak-anakku sekalian dari LPPI Turki, Surabaya, Tasikmalaya, Singapura, Medan, Riau, Semarang, Boyolali. Saya ingin ucapkan Assalamualaikum buat semuanya. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama dari Nuning di Tebet. Bagaimana cara mengajak orang yang keras dalam kemauan, dan apa saja obat untuk melembutkan hati agar mau melaksanakan syarat Islam dengan amal benar? Tadi sudah saya jawab di materi bahwa yang pertama, bacakan Quran. Bacakan Quran. Memang kalau narasi kita terus kola mama, kola papa, kola saya atau kultus saya gitu, ya kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita sudah berdoa kepada Allah, meminta kelembutan hati untuk saudara kita itu, kalau ada maunya, kayaknya tidak ada yang bisa menghalanginya. Bacakan ayat Allah. Mungkin ada setan yang menunggangi hatinya. Kekerasan hati itu memang harus diselesaikan dengan rahmat Allah. Karena qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kalbunya seorang hamba itu ada di ujung jemarinya Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha'. Kemudian ada Taufik Hidayat dari Purwakarta. Ada orang yang membaca Al-Quran, namun justru bacaan Qurannya menambah perbuatan maksiatnya. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat 125, bacaan Quran seperti apa yang bisa melembutkan hati? Yatlunahu haqqa tilawati. Ya, membaca Quran itu harus dengan bacaan yang sesungguhnya. Nah, bacaan yang sesungguhnya seperti apa? Pertama, pra. Kedua, saat. Yang ketiga, pasca. Yang pertama, bahwa memang kita harus punya rasa ketergantungan, kebutuhan kepada Al-Quran. Orang yang hatinya dipenuhi iman lebih butuh kepada Al-Quran daripada makanan. Bahkan lebih butuh kepada Al-Quran daripada minuman. Bahkan lebih butuh kepada Al-Quran ketimbang oksigen, nafas ini. Buat apa hidup kalau seperti bangkai berjalan? Buat apa hidup berjalan-jalan kalau hanya menambah maksiat? Buat apa hidup kalau hanya untuk mengabdi kepada dunia yang berujung pada kesengsaraan? Yang kedua, berwudu, bahwa kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Sebab membaca Quran sama halnya dengan berbicara langsung dengan Allah. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Duduk menghadap kiblat, buka Quran dengan penuh kehormatan dan tempatkan di tempat terhormat. Lalu ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sambil memohon hidayah yang ada di dalamnya. Membaca bismillahirrahmanirrahim, semoga diberikan kekuatan untuk bisa juga mengamalkan isinya. Lalu membaca ayat-ayatnya. Kalau mendapat ayat-ayat panggilan untuk orang beriman, sertakan jiwamu, semoga termasuk yang terpilih. Kalau melihat ayat-ayat tentang larangan, masukkan dirimu bahwa kamulah yang sedang diajak untuk meninggalkan perbuatan terlarang itu. Usahakan interaktif antara kita dengan Al-Quranul Karim. Berikan semua hak Al-Quran, hak tahsinnya, hak tajwidnya, hak untuk kita tadabburi, hak untuk kita masukkan ke dalam hati kita. Baru setelah itu, pasca membaca Qurannya, kita sungguh-sungguh mengamalkannya dan bahkan berani mengambil resiko, apapun besarnya resiko, demi mengamalkan Al-Quranul Karim. Pertanyaan Rina dari Tanjung Barat, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa bertadarruk?
Caranya yang pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa kita dalam kondisi genting. Karena biasanya kondisi genting ini yang membuat kita itu, hati kita kemudian tergugah. Sebetulnya setiap hari bisa saja genting karena kematian itu bisa datang setiap saat. Tapi dalam kondisi sekarang, rasa-rasanya nih Rina, kematian itu kayaknya udah dekat banget. Dan itu bisa menimpa kita atau menimpa salah satu dari orang yang kita cintai. Nah, suasana seperti itu yang mungkin membuat kita terpengaruh untuk kemudian tadarruk kepada Allah. Yang kedua tentu meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keagungan-keagungannya dalam kehidupan kita, terutama perasaan bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bersegera untuk berzikir. Dan zikir terbaik yang untuk dibaca pertama kali adalah istighfar kepada Allah. Lalu bertasbih kepadanya. Dan kemudian berdoalah, meminta kepada Allah sepenuh hati. Sambil membayangkan diri yang lemah, membayangkan diri yang betul-betul sangat bergantung kepada Allah, membayangkan diri yang sedang dalam kondisi hina. Ini barangkali yang bisa membuat kita bertadarruk kepada Allah Ta'ala. Saya maju kepada Anin di Pekanbaru, Ustadz. Ada orang yang rajin sholat, tilawah, tapi masih susah untuk memaafkan seseorang yang udah menyakiti hatinya dan keluarga. Apa yang salah dengan sholatnya? Dan gimana solusinya, Ustadz? Terima kasih. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti sholatnya barangkali belum diniatkan, belum ditujukan untuk bisa meninggalkan kemungkaran, untuk bisa meninggalkan perbuatan kotor. Nah, makanya di antara niat sholat boleh sesekali, ya, ketika kita akan sholat minta dulu sama Allah, atau ketika dalam sholat minta di dalam sujud, agar sholat kita menjadi benteng kita, sekaligus juga menjadi power kita untuk menjauhi fahsya wal munkar. Tetapi untuk bisa seperti itu, sholat itu harus menjadi waladzikrullahi akbar. Sholat kita harus kita jadikan sebagai sarana mengingat Allah yang paling besar. Karena kita sedang beraudiensi langsung, sedang berbicara langsung dengan Allah. Kalau suasana itu dirasakan, mudah-mudahan ditambah lagi niat, dan itulah jadinya tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Lia di Medan. Ustadz, apakah sesuai syariat melakukan bacaan-bacaan atau zikir dengan jumlah tertentu? Contoh membaca sholat Nabi habis Isya 400 kali, baca surat Al-Qadar habis subuh 41 kali. Sebaiknya pengulangan atau penetapan angka akan lebih baik jika itu mencontoh dari Nabi SAW. Sebab dosis bacaan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, misalnya istighfar 100 kali di pagi dan sore hari, tasbih 100 kali pagi dan sore hari, selawat misalnya 10 kali atau 100 kali. Itu adalah dosis. Sebetulnya kalau kita mengikuti ajaran Rasul yang ada di hadis-hadis yang sahih, itu kita udah gak sanggup lagi sebetulnya, gak punya lagi pilihan membaca yang lain-lain. Namun jika ada saudara-saudara kita yang ingin lebih banyak dari biasanya, ya silakan saja, asal tidak diembel-embeli, tidak ditambah-tambahi dengan kepentingan-kepentingan keduniaan yang lain. Khawatirnya nanti Quran malah jadi jimat, bukan menjadi manfaat buat kita semua. Karenanya kalau urusan beribadah itu nggak boleh ngarang. Urusan ibadah itu juga jangan cuma mengikuti perasaan. Ibadah itu ya harus mencontoh.
Karena yang dijadikan sebagai contoh teladannya sudah ditetapkan oleh Allah adalah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang mampu banyak baca juga jangan disalahkan, karena ada di antara kita yang memang sangat fokus seperti itu. Ya angkanya terserah dialah dalam menetapkan itu. Mungkin dia punya target tersendiri, motivasi tersendiri. Maka ya silakan saja. Asal jangan jadi konotasinya jadi jimat di sini, ya. Nanti malah kemusyrikan yang akan kita lakukan. Naudzubillah. Eli Nugrahi Puji di Kebayoran Baru, izin bertanya. Diskusi bertubi-tubi di grup WA tentang pandemi COVID-19 membuat saya psikomatis. Kenapa? Bagaimana baiknya saya menyikapi? Left group atau tutup WA? Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin gitu ya, izin dulu. Saya ingin berhenti mendiskusikan hal-hal yang ternyata membawa dampak negatif. Mungkin sahabat-sahabat menambah pengetahuannya dan menambah semangatnya. Tapi buat saya ternyata ini malah nambah penyakit. Mungkin untuk sementara, Eli saya sarankan ya izin seperti tadi aja, nggak usah pakai emosi, ya nggak usah pakai marah, nanti malah sakit hati. Ya dan mohon doa dari teman-teman di grup, semoga dimampukan untuk bisa istiqomah menjaga hati. Ya, lanjut dari Hong Kong. Bagaimana orang yang membaca Quran tapi tidak memahami maknanya? Bisakah juga bisa melembutkan seseorang? Bisa. Orang kafir pun bisa. Yang tadinya membangkang pun bisa. Ya lihat saja kisahnya Umar bin Khattab yang awalnya datang untuk melarang adiknya membaca Quran. Tapi ketika dibacakan surat Thaha oleh adiknya, Umar yang kondisinya ingin menentang pada saat itu karena dia orang Arab dan bisa bahasa Arab dan faham yang dibacakan, malah tertunduk hatinya. Insya Allah itu bisa jadi obat. Ya, bacakan Quran. Bahkan di masa Nabi SAW diutus itu kan orang-orang Arab itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Al-Quran ini ketika dituturkan, ya, memang menarik. Karena Quran ini bukan cuma sekedar bahasa yang bisa difahami dalam bahasa keseharian isinya. Tapi dia juga adalah bahasa logika, dia juga adalah bahasa hati yang bisa difahami oleh orang-orang yang mau memahaminya dan orang-orang yang diizinkan Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Oke? Jadi bagi yang belum faham, terus saja baca. Insya Allah itu menjadi zikir yang melembutkan hati. Liesna Agustin dari Malaysia, Ustadz, bagaimana menjaga hati agar dari hari ke hari terus bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama kita minta sama Allah. Ya, sebelum kita melakukan ikhtiar apapun, minta agar Allah berkenan kita cintai dan agar Allah menghujamkan rasa cinta ke dalam hati kita. Misalnya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku bermohon kepadamu punya kemampuan untuk bisa mencintaimu. Nah, itu yang pertama. Minta doa. Minta dengan doa agar Allah menghujamkan rasa cinta ke dalam hati kita, bisa mencintai Allah. Dan kedua, belajar dari orang-orang yang sudah bisa mencintai Allah. Ya. Wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, cintakanlah aku kepada orang-orang yang sudah mencintaimu, agar aku bisa menambah cintaku kepadamu lewat orang itu. Ya, ini berarti harus mencari ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena ada orang-orang tertentu yang sudah diajarkan oleh Allah bisa mengenal asma'nya. Nah, orang seperti itu kalau sudah menjadi agen asma Allah dengan ilmunya yang sudah dipilih Allah untuk bisa memahami asma'nya,
bahkan sudah dimampukan Allah untuk bisa mengamalkan asma dan sifatnya, kita bisa lebih cepat mencintai Allah dan minta kepada Allah, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Mampukan juga aku ya Allah untuk bisa mencintai amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan cintamu padaku. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah ke situ ya tinggal baca Quran, baca deh ayat-ayat apa yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hadis-hadis Nabi yang mengajarkan apa saja yang harus kita kerjakan agar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya meningkat. Tapi untuk Rasulullah SAW, pertama kita harus membaca sholawat. Salat ini akan menjadi pintu syafaat. Syafaat yang kita harapkan adalah bisa mencintai Rasulullah SAW di dunia ini. Perbanyak baca sholawat. Karena membaca sholawat ini juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Karena innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Rahmat Allah sehingga kita bisa mencintai Allah dan bisa mencintai Rasulullah dan dimampukan bisa sering bersolawat. Nah ini rahmat Allah lewat para malaikat, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya membaca hadis-hadis Nabi SAW, mulai dari yang ringan-ringan, misalnya Arba'in Nawawi, masuk ke Riyadhus Shalihin, lalu seterusnya. Kemudian ya tentu membaca sirah Nabi SAW, karena tak kenal maka tak akan cinta. Tapi nanti setelah kita membaca sirah Nabi SAW, Masya Allah, di situ kita akan mendapatkan banyak hal dari Nabi SAW yang bisa kita contoh dan menjadi solusi untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita ke depan. Maka cinta kita kepada Rasulullah juga semakin kuat. Dari Sentul Az-Zikra, ya. Kalau sudah istiqomah zikir dekat dengan Allah, tapi Allah masih beri cobaan kena virus dan meninggal. Ini karena mau diampuni dosa-dosanya atau mau diangkat derajatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita sudah berzikir, ternyata kena sakit, kena virus. Kita sudah berusaha berobat dan tawakal kepada Allah, akhirnya meninggal. Insya Allah diampuni dosa-dosanya, insya Allah diangkat derajatnya, dan tambah satu lagi, insya Allah mati dalam keadaan syahid, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu buat Ibu Sandra di Sentul, Bekasi. Untuk Rahmaliyah di Bekasi, Ustadz, ada yang sholatnya rajin, tahajud dan duha, namun main game online setiap saat, lupa ngobrol sama istri, lupa ajak main anak, sekedarnya saja. Apa yang salah, Ustadz? Yang salah ini pastinya jambu mete ini. Ya, karena bijinya di luar. Bercanda dikit ya supaya nggak tegang menghadapi suami seperti ini, atau menghadapi ayah seperti ini. Ya, memang ada laki-laki ini yang mungkin sejak mudanya suka nge-games. Ya, mungkin dibiarkan sama ibunya nih, ibu yang punya anak laki-laki, hobinya nge-gadget, hobinya nge-games. Ini jadi begini nih akhirnya nanti. Sudah menikah, bikin susah bini, seakan-akan hubungannya sama Tuhan sudah cukup. Ya nggak cukup lah ayah. Kan hablum minan nas juga hablum minallah. Tahajud bagus, duha bagus, ya. Tapi game online ini nggak bagus. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Sebaiknya kurangi gadget. Ini saatnya pertemuan keluarga yang berkualitas di rumah. Kalaupun melihat gadget itu adalah ilmu. Minimal nih, dalam kondisi seperti ini buat para ayah, saran saya, sholat jamaah bareng di rumah. Makan harus bareng-bareng di rumah, usahakan. Ya. Dan ada waktu ngobrol sejenak usai sholat subuh berjamaah dengan anak-anak sambil berzikir.
ada jadwal baca Quran bareng-bareng, memperbaiki bacaan satu sama lain. Apa juga itu online games itu. Itu hanya melalaikan kita, bukan menambah ketaatan kita, bukan menambah pengetahuan kita, dan bahkan merugikan dunia kita. Ya, itu cuma asik sendirian dan berdosa kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Hamzah, radio dalam. Bagaimana caranya menghibur teman atau anggota keluarga kita yang diberi ujian oleh Allah terkena COVID-19, Ustaz? Baik. Pertama, doa kita dari jauh. Ya. Kalau memang dia masih bisa berinteraksi dengan kita lewat online, kirim WA, doa, kirim juga video-video ke dia. Kalau masih bisa kirim link juga yang ilmu seperti ini, ya. Kecuali kalau sudah terkapar, maka yang paling hebat adalah doa untuk dia, sedekah untuk dia, ya, sholat mendoakan dia, bahkan sholat 2 rakaat khusus untuk dia. Insya Allah ruhnya sampai merasakan apa yang kita lakukan dengan izin Allah kalau kita ikhlas. Nasna dari Malaysia, soalannya, apakah amal ibadat seseorang yang tidak mengenal Allah diterima amalannya? Baik. Kemarin kita bahas bahwa ibadah itu dasarnya iman. Iman itu dasarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting, Nasna, orang ini mengenal sedikit saja tentang Allah. Insya Allah, yang sedikit itu akan menjadi pintu baginya mengenal Allah lebih besar lagi. Dan insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah, dan setelah itu ibadahnya tambah bagus lagi. Jadi, kalau ditanya, apakah amal ibadat seseorang yang tidak mengenal Allah diterima amalannya? Saya yakin dia mengenal Allah. Mengenal Allah, karena setiap manusia ditakdirkan itu sudah punya software di dalam jiwanya untuk bisa mengenal Allah. Ya, ingat kisah Fir'aun ketika ditenggelamkan di laut, pada akhirnya dia mengakui Tuhannya Musa alaihissalam. Jadi maksud saya, setiap manusia pada hakikatnya punya potensi untuk mengenal Allah dan punya rasa bertuhan di dalam jiwanya. Nah, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia lalai dan kemudian setan menggodanya. Nah, karenanya saya yakin tidak ada manusia yang tidak mengenal Tuhan di dunia ini. Bahkan yang ateis juga sebetulnya tersiksa dia. Karena hakikatnya dia mengenal Tuhan. Karena dia bisa melihat kekuatan Tuhan di mana-mana. Artinya media untuk bisa mengenal Allah itu dari dirinya juga banyak sekali. Bohong kalau ada orang mengatakan tidak kenal Tuhan dan tidak mau bertuhan. Bohong. Nah, karenanya insya Allah sedikit saja tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya dari sisi kemanusiaan. Misalnya merasakan dirinya lemah dan ada yang maha kuat di luar dirinya, dia kemudian mengatakan itu adalah Allah, diterima amal. Ja'ahum ba'suna, bahwa kita sekarang harus menyadari dalam kondisi ba'sun, kondisi genting. Dalam kondisi seperti ini, apa tuntunan Al-Quran? Tadarra'u, kita diperintahkan untuk merunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tadarru' sekarang, berarti ada masalah nih. Walakin qasat qulubuhum, penyebab barangkali hati yang keras. Nah, jawabannya melembutkan hati, tilawatul Quran. Tidak ada yang paling hebat kecuali itu. Minimal bagi yang menstruasi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keras kalau membiarkan hatinya, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, akan berhadapan dengan situasi yang lebih berat lagi, yaitu dihiasinya amalnya oleh setan yang buruk itu seakan-akan itu adalah kebaikan. Nah, ini kalau sudah terlalu jauh membiarkan hati yang keras,
maka perbuatan jahat dianggap sebagai sebuah kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita lihat kalau ada orang sekarang kok bisa ya nggak takut, kok bisa ya bermaksiat, ya itu sebabnya. Qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Untuk itu, mari tadarru. Mari merendahkan diri. Mari menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti malam kita lanjutkan lagi program malam muhasabah dan munajat Al-Quran. Yang akan kita bahas nanti malam adalah berlindung dari kejahatan manusia, dari surat An-Nas, insya Allah. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam perlindungannya, dan terus berjuang menjadi orang baik. Dan jangan lupa juga berbagi kebaikan, terutama saudara kita sekarang banyak yang tidak punya penghasilan harian, tidak pula punya tabungan untuk saving dan dimakan. Ayo gerakan berbagi kepada tetangga. Lihat kiri kanan kita, lihat keluarga kita, lihat keponakan kita, lihat sepupu kita, lihat orang-orang yang kita cintai, dekat maupun jauh. Kita coba monitor, lalu lakukan yang terbaik untuk mereka. Kalau tidak bisa memberi materi, berdoa untuk mereka dan minta dimampukan oleh Allah agar bisa berbagi. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.